berubah menjadi sel-sel yang tidak normal. Jadi di mana ya Bapak dan Ibu, kanker ini bisa berawal dari tumor. Nah, sedangkan tumor terbagi menjadi dua. Ada yang namanya tumor jinak, ada juga tumor ganas. Jadi kalau tumor jinak Bapak dan Ibu, pertumbuhannya sangat lambat, bahkan tidak sakit sama sekali, hanya seperti benjolan biasa saja. Tetapi apabila ini kita biarkan dan tidak segera kita tangani, ditakutkan akan berubah sifatnya menjadi tumor ganas. Jadi tumor Bu, kalau sudah ganas, itulah yang dinamakan dengan kanker. Nah, lebih parahnya lagi Bapak dan Ibu, karena sel tumor dan kanker ini bisa berpindah dari satu bagian tubuh kita ke bagian tubuh yang lain melalui pembuluh darah atau yang disebut dengan metastasis. Jadi kalau di sini ya Bapak dan Ibu, kita pernah melihat misalnya ada benjolannya orang pada daerah punggung, lantas dibiarkan saja karena kita rasa tidak sakit, tidak mengganggu. Ini dalam beberapa tahun ke depan biasanya berpindah, misalnya pada tangan dan kaki, dan perpindahannya ini Bu kita tidak sadari. Ada juga berpindah pada leher, bisa berpindah pada pundak, dan lebih parahnya karena bisa menyerang jaringan lunak seperti yang ada pada mata. Jadi kalau tumor sudah ada pada mata, ini otomatis akan mengalami kebutaan. Nah, sekarang kita lihat ya Bapak dan Ibu, apa isi dari tumor. Jadi tidak semua benjolan adalah tumor. Jadi tidak usah khawatir ya Bapak dan Ibu, kalau tumor itu dia berisi yang namanya lipoma ataupun lemak-lemak seperti ini. Nah, makanya kita perhatikan Bapak dan Ibu, kalau kita rasa ada benjolan, pada saat kita tekan, dia itu keras, padat, tidak sakit, tidak berubah ukurannya, bisa saja itu hanyalah benjolan biasa atau daging menumpang saja. Tetapi kita perhatikan, walaupun tidak sakit ataupun tidak berubah ukurannya, tetapi pada saat kita raba dia terasa lembek, kenyal-kenyal, ataupun pada saat kita raba dia terasa lari-lari, bisa kita curigai adalah tumor, karena isinya itu lipoma ataupun lemak-lemak seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke faktor pemicu terjadinya kanker. Jadi banyak sekali faktor pemicunya. Salah satunya adalah faktor genetik ataupun keturunan. Nah, faktor yang kedua, faktor kimia dan fisika. Bukan hanya asap rokok ya Pak, asap kendaraan, bahkan asap pabrik juga memicu terjadinya tumor dan kanker. Dan yang ketiga, makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen ataupun pengawet. Dan yang keempat, cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Jadi ini paling sering dilakukan ibu-ibunya di rumah yang masih menggunakan minyak goreng, padahal minyak gorengnya sudah berwarna coklat kehitaman. Nah, jadi itu minyak goreng ya Bapak dan Ibu, kalau sudah 2-3 kali dipakai, baiknya di stop, dibuang saja Bu, karena sudah mengandung radikal bebas yang sangat berbahaya bagi tubuh. Bayangkan Bapak dan Ibu, ini awalnya hanyalah benjolan biasa yang kita sepelekan karena kita rasa tidak sakit, akhirnya berkembang menjadi sel kanker di dalam tubuh. Jangan sampai nanti kita baru menyesal kalau sudah ada sel kanker yang berkembang di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama Pak. Ini adalah materi kanker prostat. Pernah mendengar penyakit Pak namanya kanker prostat? Belum? Ada juga sudah pernah. Jadi ini Pak hanya dialami oleh kaum pria saja. Jadi tidak dialami oleh kami Pak kaum wanita, karena hanya kaum pria yang mempunyai kelenjar prostat. Dan ternyata Pak, kanker prostat ini sudah merupakan kasus pembunuh nomor 3 pada kaum pria setelah penyakit stroke dan penyakit jantung. Nah, sekarang kita lihat Pak, pria seperti apa yang sangat berpotensi terkena kanker prostat. Nah, jadi yang pertama Pak ya, ini adalah pria yang berkulit hitam. Tetapi di sini bapak-bapak jangan langsung lihat kiri kanan Pak, karena yang saya maksud itu yang rasnya negroid. Kalau kita itu Pak ras kulit coklat atau sawo mata. Jadi aman sih Pak, biasanya nonton poin yang pertama. Tetapi kita lihat lagi Pak poin yang kedua, karena banyak
biasanya disebabkan jenis pekerjaannya, yaitu pria-pria yang bekerja terlalu sering mengangkat beban berat tetapi kurang minum air putihnya. Ataupun pria-pria Pak yang bekerja terlalu lama duduk tetapi kurang minum air putih, ini juga rentan terkena kanker prostat. Nah, ada lagi Pak yang terakhir, bisa kita kasih tahu istri di rumah Pak ya, atau ibu-ibunya bisa menyimak dengan baik, karena banyak sekali Bu pria terkena prostat dikarenakan hubungan intim suami istri yang sangat jarang, sehingga para suami jadi ya ibu-ibunya Bu, ini PR Bu ya, ibu-ibunya jadi jangan selalu menunda-nunda Bu, ya karena bisa memicu terjadinya kanker prostat. Nah, jadi itulah kenapa ya Bapak dan Ibu diharapkan kerjasama yang baik antara suami dan istri di rumah. Jadi para istri itu tidak boleh membiarkan suaminya terlalu sering menahan hasrat, karena bisa menyebabkan pembengkakan di kelenjar prostatnya Bapak, sehingga memicu terjadinya tumor dan kanker. Itulah kenapa Pak ya, istri itu berdosa kalau tidak melayani suami Pak, karena memang bisa. Makanya kasih cukup 2, itu. Kasih cukup 2 biar nanti ada rasa nih. Nah, sekarang kita lihat Pak ya, gejala awal terkena prostat. Kalau bapak-bapak mulai merasa yang pertama Pak, sudah susah buang air kecil, ataupun malah sebaliknya Pak, bapak mau terus buang air kecil, karena pada saat kencing Pak, kita rasa tidak tuntas. Jadi baru selesai kencing, tidak lama kemudian kita lagi ada rasa mau kencing. Ataupun ada lagi gejala yang kedua, kalau bapak sudah merasa sering sakit di bawah perut, seperti turun perut, sakit di bawah punggung Pak, dan sakit di pergelangan paha. Kalau sudah ada salah satu gejala ini, silakan lakukan pengobatan. Karena kalau cepat penanganannya Pak, angka kesembuhannya sangat besar. Tetapi kalau kita biarkan saja, pasti akan muncul gejala yang lebih parah, yaitu sudah adanya darah yang bercampur dengan air seni. Ini maksudnya Pak, air kencingnya Bapak sudah tidak lagi berwarna kuning ataupun bening, tetapi sudah berwarna merah karena sudah bercampur dengan darah. Jangan sampai Pak ya, nanti kita baru menyesal kalau sudah terkena yang namanya kanker prostat. Nah, sekarang kita masuk lagi materi yang kedua. Ini adalah materi kanker serviks. Jadi perlu ibu-ibunya ketahui Bu, kanker serviks sudah merupakan kasus pembunuh terbesar pada kaum wanita. Jadi setiap 1 menit di dunia ada 1 wanita yang terserang kanker serviks. Nah, sekarang kita lihat Bu, ini adalah ilustrasi rahim kita yang masih normal. Tetapi ada beberapa bagian rahim yang sangat rentan terkena oleh kanker. Yang pertama itu pada leher rahim ataupun serviks, yang kedua pada badan rahim ataupun endometrium, dan yang ketiga pada indung telur ataupun ovarium. Nah, sekarang kita lihat bersama Bu, wanita yang beresiko tinggi terkena kanker serviks. Jadi yang pertama Bu ya, ini adalah wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Sedangkan yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas ataupun seks di bawah umur 16 tahun ataupun yang menikah dini Bu, di bawah umur 16 tahun, ini rentan sekali terkena yang namanya kanker serviks. Dan yang ketiga Bu, mohon maaf, ini adalah wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya. Jadi yang kami maksudkan ini Bu ya, kan biasanya wanita itu bekerja di dalam maupun di luar ruangan yang membuat pakaian dalam itu terasa lembab Bu ya. Jadi kalau pakaian dalam Bu, kalau sudah lembab harus segera kita ganti. Karena kalau tidak bisa menimbulkan bakteri dan jamur yang menyebabkan rasa gatal. Jadi kalau sudah gatal Bu, biasanya kita tidak sengaja menggaruknya sampai terjadilah yang namanya iritasi yang merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya kanker serviks. Ada lagi contoh yang kedua, mohon maaf Bu ya, panjangnya rambut kelamin melebihi dari 3 cm. Jadi kalau jangan dibiarkan panjang Bu ya, kalau sudah panjang itu harus dirapikan Bu. Tetapi Bu ya, jangan juga kita cukup habis ya
Nah, jadi sebenarnya rambut kelamin Bu tidak boleh dicukur habis karena sebenarnya mempunyai fungsi menghalau bakteri dan jamur yang dia itu sehingga ayo pulang masuk yuk. ke organ intim. Nah, jadi makanya Bu kita sisakan saja 1 senti, tapi tidak usah juga kita ukur pakai penggaris. Cukup kita kira-kira saja Pakai meter aja boleh. Dilarang gondrong. Mau ukur tanah kapan? Sekarang kita lihat lagi, Bu. Wanita yang beresiko tinggi terkena kanker yang ada di badan rahim ataupun endometrium, ini adalah wanita yang tidak pernah melahirkan sampai masa menopausnya. Ataupun bahkan sebaliknya Bu, yang sangat beresiko juga wanita yang terlalu sering melahirkan dengan frekuensi kelahiran 1 kali setiap tahun. Jadi itulah pentingnya Bu ya, menjaga yang namanya jarak kelahiran. Nah, sedangkan yang ketiga, wanita yang beresiko tinggi terkena kanker yang ada di ovarium, biasanya Bu dialami oleh wanita-wanita dengan penggunaan pil KB yang lebih dari 5 tahun. Jadi yang berupa pil saja Bu sebenarnya tidak disarankan lebih dari 5 tahun. Nah, katanya bidan jangankan 5 tahun, 3 tahun saja itu sudah harus diganti menggunakan kontrasepsi yang lain. Ataupun ada juga biasanya disebabkan tumor berupa miom dan kista. Pernah dengar Bu ya istilah miom dan kista? Nah, jadi kalau miom itu adalah daging tumbuh, sedangkan kista itu gelembung yang berisi cairan darah dan nanah. Dan ini Bu adalah proses pengangkatan kista yang beratnya sudah mencapai 40 kg. Nah, jadi ini yang paling berat yang pernah ditangani oleh tim medis. Ya, jadi isinya itu Bu cairan darah dan nanah. Nah, sekarang simpan itu? di perutnya. Nah, Di sekarang perutnya ini ini Bang. Di dari perutnya perutnya tumbuh ini, ini. Ini kalau dia alat kelamin begini bagaimana? Cuman di perutnya juga. Nah, sekarang kita lihat Bu ya, gejala-gejala kanker yang ada pada rahim. Kalau ibu-ibu mulai merasa yang pertama Bu, adanya keputihan yang terus-menerus, disertai dengan rasa gatal dan bau yang tidak sedap. Sedangkan yang kedua, adanya cairan berwarna coklat bercampur darah setiap kali melakukan hubungan suami istri. Ini juga ya Bapak dan Ibu ditandai dengan rasa sakit setiap kali melakukan hubungan intim. Dan yang ketiga tadi, adanya iritasi di sekitar alat kelamin. Sedangkan cara pendeteksiannya Bu, ada masalah pada rahim atau tidak, sebenarnya ibu-ibu bisa melakukan yang namanya pap smear. Jadi itu pap smear seperti ini Bu. Jadi tidak bisa dilakukan oleh wanita yang masih perawan karena bisa